Oke, di record, terus share screen. Nah, oke. Kita lanjut materi kemarin ya. Nah, seperti biasa kita buka aplikasi ESPT. Nah, sebelumnya tadi ada yang WhatsApp saya mengenai ada kendala, yaitu kalau laptop kalian atau komputer kalian regional settingnya bukan Indonesia. Jadi, salah satu syarat supaya program ini bisa dibuka atau bisa diinstal adalah regional setting harus disetting ke Indonesia. Jadi dia kalau misalnya pakai regional setting selain Indonesia dia nggak akan bisa kebuka. Jadi ada pesan errornya adalah rubah dulu regional setting kalian menjadi Indonesia. Jadi kalau misalnya di laptop kalian belum Indonesia, kalian harus ganti di kontrol panel biasanya kalau Windows 7. Kemudian ke pilihan clock language and region. Nah, di sini bisa pilih. Kemudian pilih change location. Nah, jadi di change location ini, kalian harus pilih formatnya format Indonesia, location-nya lokasi Indonesia. Jadi dia kalau misalnya dia nggak dipilih ke Indonesia, dia nggak bakalan bisa kebuka program ESPT-nya. Jadi regional setting-nya jangan lupa diinstal atau dipasang untuk region Indonesia, kemudian format penulisannya juga Indonesia. Jadi pilihannya ada di kontrol panel. Nah, di kontrol panel bisa cari juga regional setting atau change location bisa. Change location ganti Indonesia, kemudian formatnya. Nah, ini format kan menentukan kita nulis sesuatu di komputer. Kita pilih Indonesia juga. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi langsung WhatsApp saya aja ya. Nah, jadi kita buka dulu program ESPT21-nya seperti biasa, kemudian nanti kita suruh pilih database. Pilih database. Seperti biasa diklik ini, pilih DB, username administrator, password 123. Kita pakai yang default aja biar nggak usah bingung. Nah, kita sudah bisa masuk database-nya. Setelah kita sudah masuk database, kita buka SPT-nya. Pilih SPT, klik, buka SPT. Nah, ini SPT yang kemarin kita sudah bikin. Kalau kalian mau bikin baru, pilih SPT, buat SPT baru. Nah, ini kalau misalnya kalian mau bikin bulan berikutnya gitu ya. Tadi kan kemarin kita udah bikin bulan April. Kalau misalnya kalian mau bikin bulan Mei, kita tinggal pilih Mei. Atau selanjutnya juga bisa. Mau yang Mei, Juni, Juli, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, semua SPT yang sudah kita buat akan muncul di sini. Pilih SPT, buka SPT. Nih, kita kemarin udah bikin April, kita buka SPT. Nah, nanti ada keterangan SPT berhasil dibuka, diklik. Nah, statusnya ada di bawah. Masa pajak yang sedang dibuka April 2020 normal. Bisa diedit. Nah, ini bisa diedit. Nah, kemarin kan kita sudah isi profilnya, perusahaan kita isi, kemudian di referensi penerima penghasilan, kita isi 5 orang. Nah, kemudian kemarin kita sudah isi bukti potong tidak final. Kita klik, nah di sini ada 5. Ada 5 orang. Nah, nanti ada 5 orang ini, kita bisa edit, bisa hapus, tinggal centang. Bisa hapus, bisa, kalau mau dihapus. Atau kita mau ada yang kita edit lagi, mau diubah, bukti potongnya, kita tinggal centang salah satu, klik ubah. Nanti kita bisa edit-edit di sini. Nah, kemarin kalau misalnya kita mau input lawan transaksi kita atau perorangan yang nggak ada NPWP, kita harus input di sini. Ini seperti ini, contohnya si Agusta ini. Coba kita lihat hasilnya.
ini nanti langsung otomatis tanpa NPWP-nya akan kecentang tarifnya jadi 6%. Kalau yang biasa kan dia 5%. Kalau yang non NPWP dia tarif 6%, dan jangan lupa tanggalnya harus sesuai dengan masa pajaknya. Ini karena masa pajak yang April, di sini semua tanggal bukti potongnya adalah April. Juga bisa langsung cetak dari sini. Cetak bukti potong ya. Diklik ubah, kemudian bisa klik cetak. Nah, langsung bukti potong yang sedang terbuka ini bisa langsung dicetak atau bisa keluar printout-nya. Nah, ini. Ini merupakan bukti potong yang nanti akan kita kasih ke orangnya atau ke si Wahyu ini. Kita print, kita stempel, kita tanda tangan di sini. Oke. Ini masih materi kemarin. Kemudian kita isi pembayaran, atau kalau kita sudah bayar pajak, kita isi SSP-nya. Kemarin total pajak kita yang kita masukkan ke sistem senilai 442.500 dan SSP yang sudah di-store, artinya ini sudah kita bayar 442.500. Artinya dia nihil alias sudah tidak lebih bayar atau tidak kurang bayar. Nah, ini daftar SSP-nya ada di sini. Nah, daftar SSP-nya juga bisa kita otak-atik, kita bisa ubah. Nih, kita bisa ubah kalau misalnya ada perubahan. Kemudian kita bisa hapus juga kalau misalnya ada yang salah. Atau kita tambah kalau misalnya kita pembayarannya 2 kali. Misalnya, kalau pembayarannya 2 kali juga sebenarnya bisa. Misalnya pertama ini kita bayar 300.000, kemudian yang kedua sisanya bisa. Atau kita bisa 3 kali, bisa, nggak masalah. Kita juga bisa langsung cetak. Ini daftar pembayaran kita. Ini bisa ada banyak, kalau misalnya kalian bisa bayar 2 kali, bayar 3 kali, nggak ada masalah. Asal nilai yang terutang di sini, sama SSP yang disetor atau pajak yang dibayar segini, asal hasilnya sama atau balance. Jadi kita nihil atau tidak kurang bayar atau tidak lebih bayar. Nah, jadi kalau mau melihat ini SPT induknya, jadi kalian cek SPT induknya di sini, semuanya tertera di sini. Pajak finalnya masih 00 semua, lampirannya ada nih. Lampirannya bisa di print semua ya ini ya. Dan jangan lupa nanti di sini kalian isi tanggal lapornya, tanggal berapa terserah kalian. Pokoknya harus di bawah tanggal 20 sama tempat. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kalian bisa cetak. Kalau misalnya kalian mau cetak nih, formulirnya bisa dicetak semua. Yang SPT induk tadi bentuknya seperti ini. Kalian bisa coba-coba sendiri, bisa lihat sendiri ya. Halaman 1 sama halaman 2. Error. Sering banget dia error kayak gini. Kalau error kita tinggal buka lagi ya. Saya buka lagi programnya, salah. Saya share screen dulu. Oke, tinggal login lagi seperti biasa. Kemudian buka SPT April yang sudah kita buka kemarin. Kemudian kita lihat form cetaknya. Ini yang induk tadi sudah. Kemudian daftar pemotongan pajaknya. Ini yang pegawai tetap kosong karena kita nggak ada. Kemudian ini yang tidak final. Ini yang kita isi ada 5 orang. Kemudian ini bukti potong final nggak ada karena kita juga nggak ada transaksi untuk bukti potong final PPh 21. Kemudian daftar SSP. Daftar SSP tadi yang sudah kita bayar.
ini untuk menu cetak yang dilapor, kemudian untuk menu cetak bukti potong ada di sini. Jadi bukti potong yang akan kita kasih ke supplier, kita klik yang tidak final, ada 5, tinggal centang, klik cetak. Ini bisa keluar semuanya, bukti potong yang harus kita kasih ke supplier kita. Nah ini. Saya mengulang materi kemarin ya. Kalian ada yang kelewat. Cukup mudah kan sebenarnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi yang paling utama, yaitu kita ekspor CSV. Nah, ekspor CSV itu gimana caranya? Yaitu kita klik CSV ini, ekspor. Nah, ini referensi. Nah, ini artinya CSV ekspor referensi ini adalah dia buat ekspor 5 lawan transaksi yang kemarin kita udah input. Kalau ada pegawai A1-nya pasti di sini akan ketulis ada berapa, atau pegawai yang PNS ada berapa. Jadi di sini yang kemarin kita input kan cuma yang atas, yang penerima penghasilan kita input 5 orang atau 5 unit atau 5 supplier lah istilahnya gitu. Ini kalau mau sudah ada 5 kita ekspor. Ya, error lagi. Jadi kita masuk lagi. Kayak gitu kita coba masuk lagi ya. Emang kadang programnya nggak stabil, karena saya juga nggak tahu kenapa. Yang jelas, kalau kalian error, kalian bisa masuk lagi. Masuk ke database, kemudian pilih SPT, buka SPT, CSV ekspor, referensi, ekspor. Nah, setelah diklik ekspor, kalian akan muncul dialog buat nge-save di mana. Terserah kalian mau nge-save di mana. Nah, rename, ya terserah kalian mau rename apa. Nanti waktu lagi kalian nge-rename, pastikan kalian nge-rename-nya sesuai dengan instruksi dari saya. Ini kan untuk ekspor referensi penerima penghasilan ya nih. Ekspor referensi penerima penghasilan ada 5 orang. Nanti kalian akan di-save, misalnya saya save-nya di desktop. Saya save di desktop. Saya bikin folder dulu sebentar di desktop 1. CSV. Nah ini, saya save. Namanya nggak usah saya ganti-ganti dulu, saya save. Data berhasil diekspor. Nah, outputnya seperti apa? Saya buka dulu. Kalian kalau misalnya pernah ngelihat file CSV, mungkin kalian ada yang terbiasa sebenarnya itu adalah file CSV biasa sebenarnya, bisa dibuka pakai file Excel atau bisa dibuka pakai Notepad. Nah, hasilnya seperti ini. File CSV-nya kalau dibuka pakai Excel. Saya buka pakai Excel ya. Bentar, saya share screen dulu. Share screen Excel-nya mana? Sebentar. Excel. Nah, jadi hasilnya seperti ini. CSV-nya. Nah, ini yang nanti yang akan saya periksa ya file ini, file CSV-nya. Nah, ini lengkap kan, nomor NPWP, NIK-nya kalau ada NIK, terus namanya, alamatnya, wajib pajak luar negeri atau bukan, sama kode negara. Ini untuk yang CSV, referensi penerima penghasilan atau referensi lawan transaksi. Nah, kemudian kita masuk ke CSV selanjutnya, yaitu CSV bukti potong. Sebentar, saya share screen dulu.
klik CSV, ekspor, bukti potong, dan SSP. Jadi kan yang pertama tadi kita CSV, ekspor, referensi kan. Kita ada referensi penerima penghasilan ada 5, kita ekspor, kita save CSV-nya. Selanjutnya adalah CSV, ekspor, bukti potong, dan SSP. Nah, jadi di sini ada ekspor bukti potong. Nah, jadi di sini kelihatan bukti potong yang sudah kita bikin atau transaksi bukti potong kita di bulan 4 tahun 2020. Di sini ada bukti potong tidak final ada 5. Yang final 0, bukti potong A1 0, bukti potong A2 0, pemotongan pajak bulanan 0, sama daftar SSP-nya 1. Kan tadi kemarin kita sudah input SSP-nya 1 sama transaksi bukti potong ada 5. Makanya kita di sini kecatat semua. Nah, bukti potong tidak finalnya ada 5. Kita klik ekspor seperti biasa. Nah, kita save. Jadi bukti potong kita ekspor, kita save. Kemudian SSP juga kita ekspor, kita save. Nah, jadi kalian sudah dapat 3 file. File pertama adalah referensi penerima penghasilan ini, 1 file. Kemudian CSV bukti potong, 1 file, sama CSV daftar SSP, 1 file. Jadi kita ada 3 CSV yang bisa kita ekstrak. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu 1 file CSV lagi di pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT ini bisa kita bikin CSV juga. Jadi kita klik di sini masanya, kemudian kita klik buat CSV lagi. Nah, ini file CSV-nya di save ke kalian mau save di mana. Nah, ini save. Oke, save. Nah, jadi kita akan ketemu 4 file CSV ya. Coba saya buka dulu. Sebentar, saya stop share dulu yang ini. Saya share yang ini. Nah, jadi kita udah dapat 4 file CSV ya. Coba kita buka satu-satu. Yang pertama adalah referensi penerima penghasilan, terus ini bukti potong, dan ini adalah yang SSP, kemudian yang lapor pajak, CSV lapor pajak. Jadi ada 4 file nanti yang yang kalian kirim. Nah, ini udah mau habis. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah tadi saya bilang, yang penting kalian pada awalnya kalian harus setting dari awal dulu ya. Setting dari awal dulu. Saya ulang lagi langkahnya. Pertama kalian adalah setting profil. Setting profil. Kemudian setelah setting profil, buat SPT baru. Kemudian referensinya kita isi yang penerima penghasilan. Setelah itu bikin bukti potong tidak final. Kemudian kalian isi ini. Isi SSP, daftar SSP. Setelah sudah diisi semua, komplit, kemudian baru kalian ekspor referensi atau referensi penerima penghasilan, 1 file, terus kemudian ekspor bukti potong,
satu file, kemudian ekspor daftar SSP, satu file, sama satu lagi jangan lupa ekspor lapor SPT-nya, satu file. Jadi ada empat file. Jadi sebenarnya ini semua yang ada di sini bisa kita ekspor. Yang saya bilang tadi, yang pegawai A1 bisa diekspor, pegawai A2 bisa diekspor, kemudian bukti potong bisa diekspor. Nah, bukti potong bisa diekspor. Nah, kemudian kalian bisa impor semuanya di sini. Jadi file yang tadi ekspor kan udah jadi tuh CSV. Nah, misalnya kalian mau ganti komputer atau misalnya pindah unit segala macam, nah kalian bisa impor di sini. Hasil CSV-nya bisa diimpor. Nih. Bisa diimpor di sini. Klik impor. Tinggal buka file yang kalian bikin tadi. Nah, ini. Impor penerima penghasilan. Impor A1 di sini. Impor A2 bisa. Di sini juga. Nah, ini. Kemudian bisa impor bukti potong juga. Nih. Impor bukti potong di sini. Impor bukti potong, kemudian bisa impor SSP. Nah, jadi kalian sistemnya seperti itu, bisa ekspor, menghasilkan satu file atau beberapa file, kemudian bisa impor lagi, kita bisa buka lagi hasil ekspornya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, nanti kita lanjut sesi 2 ya, sebentar ya. Kita lanjut sesi 2, saya mau absen dulu. Ini masih record, karena masih record. Sebentar saya... Dulu yang hadir saat ini, partisipan. Ini pertemuan ke-6. Salah kan jadinya. Oke, masih ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, iya, jadi yang dikirim ke saya tadi file CSV-nya.
Jadi emang yang 4 file tadi yang dikirim ke saya, file CSV-nya, kalian rename dulu tuh file CSV-nya sesuai dengan yang instruksi yang saya tulis di soal, udah setelah itu ya selesai. Jadi fungsinya kalian ya adalah untuk menulis atau mengekstrak file CSV-nya yang dikirim ke saya. Jadi saya periksa atau menilainya dari file CSV yang kalian kirim gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau satu sesi cukup, saya kira satu sesi aja, nggak perlu nambah sesi satu lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi, saya kira. Karena materi sampai di situ aja. Kalian bisa nyoba-nyoba sendiri ya, untuk fitur-fitur yang lain. Karena ini programnya, yang penting kalian udah saya kasih tahu dasarnya, kalian bisa coba-coba sendiri, misalnya gitu. Oke, saya stop dulu recordingnya.